Jadi gua tinggal pakai extends, jadi perintah extends. Terus gua coba masuk ke folder layouts, terus main layouts. Nah, setelah itu gua refresh. Secara otomatis ya kan, secara otomatis dia akan meload template engine yang sudah kita buat tadi. Hanya dengan satu hanya dengan satu coding aja gitu. Hai semua, selamat datang lagi di video gua. Gua akan membahas tema tentang templating di Laravel 9. Jadi bagaimana sih kita mengimplementasikan templating Blade di Laravel 9 itu, yang best practice-nya seperti apa. Nah, untuk video kali ini gua akan pakai free bootstrap admin template yang namanya admin LTE. Jadi teman-teman nanti harus download dulu admin LTE bootstrap adminnya di adminlte.io. Oke, jadi sebelum gue memulai live codingnya, tujuan gue ngebuat video ini supaya teman-teman, terutama ya teman-teman programmer yang masih baru atau akan memulai membuat program menggunakan Laravel 9 itu bisa tahu bagaimana sih best practice untuk templating engine di Laravel 9. Karena gue hari-hari pun sebenarnya coding pakai Laravel ya, cuman untuk Laravel 9 sendiri gue belum ada yang production untuk aplikasinya. Tapi kalau API gue udah semua gue migrasikan ke Laravel 9. Jadi gue udah punya boilerplate-nya di Laravel 9. Nah, Laravel 9 ini perkembangan dari Laravel ini sebenarnya cepat sekali ya teman-teman ya. Kemarin perasaan masih versi 6, versi 7, sekarang udah versi 9 gitu. Bahkan aku belum mencoba nih versi 8-nya, dia udah loncat aja dia ke versi 9. Ya, luar biasa, berarti developernya, pengembangnya ini luar biasa aktif gitu. Oke teman-teman, langsung aja ya. Supaya video ini singkat, gue mau langsung download aja nih. Kebetulan gue belum download sama sekali. Nah, sekarang dia lari ke sini, kemana nih? Oke, teman-teman langsung download ya source code-nya di sini. Oke, selanjutnya gue harus install Laravel ya. Laravel, gue pun juga belum menginstal Laravel, jadi teman-teman bisa buka teman-teman bisa buka website Laravel. Selanjutnya ke menu instalasi, terus scroll ke bawah sampai menemukan Composer Create Project. Nah, untuk teman-teman yang belum menginstal Composer ya, teman-teman install dulu lah Composernya ya. Caranya mungkin teman-teman bisa lihat di konten lain gitu. Jadi karena di konten ini saya fokus untuk templating dari si Laravel 9 gitu. Nah, selanjutnya saya masuk ke folder htdocs. Jadi kalau teman-teman pakai Windows atau pakai Mac, silahkan masuk ke folder htdocs-nya, dan karena kebetulan aku udah nginstal Composer, jadi aku tinggal copy aja, terus aku pastikan di terminalku. Nah, selanjutnya aku akan ganti di sini templating, ini ganti nama foldernya ya, Laravel 9. Oke, langsung aku okekan saja. Kita tunggu sampai selesai ya teman-teman. Nah, setelah selesai kita masuk ke foldernya templating Laravel 9. Jadi teman-teman masuk. Nah, oke, selanjutnya mungkin setelah selesai, hal yang kedua adalah buka Visual Studio Code atau text editor teman-teman, terserah. Tapi yang paling recommended pastinya Visual Studio Code. Oke, selanjutnya kita buka foldernya ya, yang udah kita download tadi. Nah, ini adalah struktur dari Laravel 9. Kalau kita bandingkan dengan Laravel 8 atau Laravel 7, itu tidak jauh berbeda, atau gue bisa bilang itu sama persis gitu. Cuman memang nanti ada beberapa hal yang itu berbeda nih dengan Laravel 7. Kalau kebetulan gue nggak ngikutin Laravel 8 ya, jadi gue nggak terlalu tahu perbedaan secara signifikannya seperti apa. Tapi kalau dengan Laravel 7 adalah beberapa hal ya yang itu berbeda dengan Laravel 7. Oke teman-teman, nah ini adalah file yang tadi gue download ya. Sekarang gue coba ekstrak. Jadi gue ekstrak di sini. Nah, teman-teman, ini adalah file template. Ada beberapa hal yang teman-teman harus pindahkan
Jadi aset-asetnya harus teman-teman pindahkan ke folder yang ada di Laravel. Jadi gue akan ngebuka dua Windows ya, atau dua apa ya namanya nih ya, Finder ya. Jadi gue akan ngebuka dua seperti ini ya. Pertama ini adalah admin LTE-nya, folder di admin LTE ya teman-teman. Dan ini gue masuk dulu ke sini deh. Gue masuk dulu ke templating mana nih? Oke. Nah jadi gue buka dua seperti ini. Nah, terus ada beberapa hal yang teman-teman harus pindahkan asetnya. Coba kita buka dulu deh biar teman-teman bisa tahu. Nah, dari mana sih kita tahu folder apa yang akan kita pindahkan ke Laravel? Caranya sih paling simple sih gue kayak gini ya, view page source. Udah cara paling gampang menurut gue ya. Jadi gue tinggal lihat nih di sini asetnya apa gitu kan ya. Oke, yang pertama adalah folder plugin nih, karena dia ngeload ini CSS-nya ada di folder plugin. Oke, kita satu-satu aja ya kita pindahin. Folder plugin ini ada di ini ya. Kita pindahkan ke public. Jadi ini adalah folder Laravelnya. Di sini ada folder yang namanya public. Teman-teman pindahkan ke sini. Tetapi sebelum dipindahkan, buat dulu folder yang namanya aset. Oke, kalau gue sih namanya aset ya. Terus gue pastekan di dalam aset. Oke, selanjutnya kalau sudah pindah, selanjutnya kita lihat lagi. Ada folder disk di sini. Nah, kita pindahkan lagi, kita cari folder yang mana ya, disk. Oke, disk. Kita pastekan lagi ke folder aset. Kalau sudah, kita lihat lagi ada lagi nggak ya? Nggak ada ya. Kalau HTTP ini biarin aja karena dia ngambil dari endpoint. Selanjutnya kita scroll paling bawah teman-teman. Kita lihat JavaScript-nya. Ada nggak sih selain folder plugin dan disk yang mereka load? Tidak ada. Artinya untuk kita menggunakan template admin LTE ini hanya dua folder ini saja yang harus kita yang harus kita copy gitu. Setelah kita memindahkan aset, langkah selanjutnya adalah kita udah bisa mulai untuk templating ya. Oke, fase selanjutnya adalah gue akan serve dulu project Laravelnya ya. Oke, dengan perintah php artisan serve. Aku akan serve, berarti dia di host di server ini. Selanjutnya gue buka browser ya teman-teman. Gue buka browser, terus gue pastekan. Nah, ini adalah halaman pertama. Jadi ini adalah halaman indeks dari Laravel. Kita akan ubah menjadi seperti ini ya. Gimana caranya? Kita akan templating di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah gue akan memindahkan roots ini, bukan memindahkan ya. Jadi dari roots harusnya ke controller terlebih dahulu, baru ke view. Nah, kalau di sini kan dia dari roots dia langsung buka view-nya. Gue nggak mau. Gue mau dia ke controller terlebih dahulu, selanjutnya baru ke view. Nah, caranya seperti apa? Kita akan ngebuat satu controller dengan cara PHP Artisan. Jadi kita menggunakan PHP Artisan make .2 controller. Nama controllernya adalah gue coba buat namanya dashboard controller. Nah, oke. Sekarang buka folder app, terus folder HTTP. Di dalam folder HTTP ada yang namanya folder controller. Sorry. Nah, di dashboard controller inilah nanti aku akan ngebuat function yang namanya index di sini. Ini untuk nge-serve, ibaratnya ini untuk serving apa ya? Ibaratnya nanti ini function index ini untuk menampilkan templating kita, gitu aja lah ya. Oke, coba nih ya, aku coba HD dulu. Halo, ini indeks dari dashboard controller. Oke. Selanjutnya di roots teman-teman ya. Nah, ini adalah perbedaannya antara Laravel 7 dan Laravel 9. Sedikit berbeda karena kita harus memanggil ya. Kita harus memanggil controllernya di sini.
seperti ini kalau nggak salah ya, http controller. Oh nggak, ini kurang folder controller. Nah jadi kurang S. Jadi kita harus memanggil file tersebut ke dalam sini, dan selanjutnya kita akan merubah tetap parameter pertama adalah slash. Jadi ini root dengan metodenya adalah get ya. Dan yang parameter kedua itu adalah array. Nah, array pertama adalah sorry ini harusnya seperti ini langsung, dashboard index. Dan parameter selanjutnya itu adalah nama. Ini gini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini perbedaannya ya. Ini perbedaannya dengan Laravel 7. Kalau Laravel 7 kita nggak perlu loh memanggil kelas tersebut atau controller tersebut untuk dijadikan di parameter kedua ini. Tapi untuk Laravel 9 nih memang ini case-nya khusus ya. Jadi seperti ini teman-teman. Get, terus parameter keduanya adalah array. Array-nya punya 2 indeks ya. Indeks pertama adalah nama controllernya, nama kelasnya, dan yang kedua adalah nama functionnya. Selanjutnya coba aku refresh, dia langsung ke serve gitu. Nah, apabila ini aku ganti ya, kita ganti dengan view welcome, dia akan mengakses file welcome di folder view, yang mana folder view itu ada di folder resources ya teman-teman. Nih folder resources welcome ini yang akan di serve ke browser. Coba kita refresh. Oke, sama ya seperti tadi, tapi ini bedanya dari controller, dari roots ya, dari roots dia ke controller terlebih dahulu. Setelah itu baru dia ke view gitu. Jadi alurnya seperti itu teman-teman. Baik. Nah, sekarang kita akan mulai untuk templating ya teman-teman. Nah, caranya saya akan ke folder view. Biasanya saya akan ngebikin ya satu folder yang namanya layouts. Namanya layouts. Di layouts ini akan memiliki file ya, satu file namanya main layout. Yang mana main layout ini yang akan di load ya, yang akan di load di semua page. Oke, main layout.blade.php. Dan oke, ini dulu deh. Berarti kita ini adalah main layout. Oke ya. Berarti view di sini tidak lagi memanggil file welcome, tapi kita akan coba untuk layout dot. Jadi kalau di sini masuk ke folder tuh pakai dot ya. Main layout untuk teman-teman yang mungkin masih pemula ya, masih baru belajar nih, mungkin belum tahu. Jadi kita masuknya pakai dot aja. Masuk ke folder ini. Ini view, terus layouts, ini foldernya, terus baru main layout. Tidak perlu ditambahkan .blade.php, tidak perlu ya teman-teman. Langsung aja. Oke, kita coba refresh. Oke, berhasil ya. Ini adalah main layout. Nah, selanjutnya next step adalah kita menentukan apa yang ingin kita templating. Jadi di video kali ini kita akan melakukan templating admin LTE 3. Nah, hal pertama ya yang teman-teman akan harus lakukan, mau pakai template apapun ini adalah mutlak. Teman-teman harus cari di sini yang namanya blank template. Wah, ini dia blank page, blank page. Nah, jadi teman-teman buka dulu ya blank page-nya di admin LTE. Oke, blank page-nya mana nih tadi? Extras, di menu extras, habis itu di blank page atau starter page, sama aja deh. Blank page aja deh, blank page aja. Starter page aja deh. Ya udah, starter page saja. Jadi teman-teman ke starter page di sini ya. Nah, setelah itu kita buka nih file starterpage.html. Nah, ini udah ada foldernya tadi. Kita cari nih teman-teman, starter.html ini mana sih gitu kan. Sekarang dia ada di mana ya? Oh, ini dia nih. Ini dia nih. Nah, sekarang starter.html ini kita coba pastekan ke text editor kita. Nah, selanjutnya kita copy all. Jadi control command atau control A atau command A
copy, kita pastekan langsung aja teman-teman ke main layout.blade.html. Ini cara yang paling cepat ya. Oke, sekarang kalau udah, sekarang kita refresh. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kenapa tampilannya seperti ini? Biasakan ya teman-teman, kalau development itu kita sebagai programmer kita selalu buka yang namanya inspect. Nah, di inspect inilah kita tahu penyebab errornya kenapa gitu. Coba ya aku taruh di bawah aja dan ke tab konsol ya teman-teman. Nah, kenapa halamannya seperti ini? Karena kita tidak berhasil meload file. Kita tidak berhasil meload file-file ini nih teman-teman. Ini tidak ada nih. Nah, selanjutnya. Nah, tahap kedua yang harus kita lakukan adalah kita memanggil file ini. Jadi plugin font awesome ini kita harus panggil. Caranya seperti apa? Buat biar ini kita ketik aja ya, biar teman-teman sambil belajar. Rel sama dengan kita tulis ulang ya. Style sheet. Oke. Intinya kita ulang. Oke, seperti ini. Dan yang ngebedain adalah di dalam sini teman-teman. Kita ubah. Ini adalah aset. Dan selanjutnya adalah nama foldernya assets. Terus ini kita cut aja. Kita cut, kita pindahin ke sini. Nih. Atau gini deh. Jadi kita ubah yang awalnya seperti ini ya teman-teman. Kita tambahkan asetnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena function asset ini akan secara otomatis mempointing ke folder public. Setelah itu folder public dia akan masuk ke folder asset, dia akan masuk ke folder plugin dan akan masuk ke folder untuk meload folder all main.css ini gitu. Oke, langkah yang sama kita harus lakukan ya teman-teman untuk ke file-file yang lain. Ada 2 file ya, jadi biar gampang nih gua cut aja ya teman-teman. Gini. Oke, sekarang coba kita refresh. Tara. Nah, jadi kan teman-teman. Langsung jadi ya dia ya. Ntar, ini aku coba. Ini apa ya? Ini aku hapus dulu ya. Taruh bawah. Nah, selanjutnya kita inspect. Kita inspect. Apa sih yang belum? Oh, ternyata kita belum ngeload JavaScript-nya teman-teman. Nah, inilah yang harus kita load. Oke, kita sekarang ke bawah. Ke bawah. Nah, hal yang sama itu kita lakukan juga di script-nya. Jadi biar untuk perbandingan pakai kurung kurawal ya teman-teman ya. Kenapa kurung kurawal? Karena di dalam Laravel ini di dalam Blade template engine-nya ketika kita ingin memanggil PHP ya teman-teman seperti ini. Biasanya kan kalau kita pakai PHP natif itu kan gini ya. Gini ya, iku apa gini-gini. Nah, kurung kurawal tag PHP-nya ini kita ganti dengan kurung kurawal. Sebenarnya secara apa ya namanya ya? Ya cuman untuk pemanis saja sih teman-teman. Biar gampang aja nulis PHP-nya gitu. Oke, ini aset. Tadi nama ini adalah ini ya teman-teman. Kita masuk dulu ke folder aset karena tadi kita buat folder aset dulu ya teman-teman ya. Nah, hal yang sama, hal yang serupa kita lakukan juga untuk kedua file ini. Ini aku pastein aja supaya cepat. Oke. Oke, sudah selesai. Sederhana ya teman-teman ya. Sederhana. Sekarang coba kita load lagi, kita refresh. Oke, sudah tidak ada lagi error untuk load JavaScript-nya. Tapi masih ada nih not found-nya. Apa itu? Image. Ternyata image-nya tidak render dengan baik. Oke, sekarang kita cari image-nya. Coba ya, kita search saja nih img. Oke, di line 72 ya. Ini sama teman-teman, kita tetap pakai kurung kurawal, aset, titik 2, aset, nama foldernya baru kita pastikan. Terus
Apalagi nih? Ada lagi. Ini kita satu-satu aja ya, biar teman-teman juga makin paham ya. Yang jelas pada prinsipnya kita wajib load file tersebut gitu. Sebenarnya ini kita bisa pakai control find replace, lebih gampang. Tapi untuk belajar nggak apa-apa. Kita load satu-satu aja. Dan perlu diingat ya teman-teman, function asset ini dia akan mempointing ke folder public secara langsung ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mendefinisikan img. Yuk kita cek apakah udah semua. Sepertinya udah semua ya. Sekarang kita refresh. Oke, masih ada satu lagi nih ternyata teman-teman. Admin lte.min.js nya belum di load. Coba ya, admin lte min. Oh, oke. Ini yang kurang teman-teman. Kita kurang aset karena di dalam folder public dia masuk dulu ke aset nih. Oke, sip. Sekarang kita refresh. Oke deh, sudah jadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membagi beberapa section dari template ini. Jadi kita akan kita akan ngebuat file ya. Kita akan memisahkan template-template ini. Kenapa? Karena pada prinsipnya jika kita punya 10 halaman sidebar dan headernya dan footernya itu sama ya. Yang berubah itu kan hanya konten di tengahnya saja kan teman-teman. Nah, disinilah pentingnya templating. Jadi kita tidak banyak redundansi data. Kalau seandainya ada 10 page yang kita load, enggak juga kita harus nulis sidebar sama headbarnya ini ada 10 gitu kan. Kita cukup menulis satu kali saja, tapi yang berubah hanya kontennya. Oke. Caranya seperti apa kalau di Laravel? Seperti ini. Kita mulai aja ya. Jadi kita kembali lagi ke layouts. Nah, di sini biasa aku akan selalu buat folder baru yang namanya includes. Di includes ini teman-teman, aku akan buat file namanya sidebar.plate.php yang mana nanti isinya adalah ini. Sidebar, ini adalah headbar, dan ini mungkin footer. Kalau footer nanti kayaknya nggak perlu lah ya. Sidebar sama headbar aja deh. Header. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke main layout teman-teman. Ini aku close aja ya karena kayaknya ini udah nggak guna nih. Oke, kita kembali ke main layout. Jadi kita akan fokus ke file layoutnya saja. Oke, ini aku turunin. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan pindahkan headbarnya dulu aja ya, headbarnya. Tahu dari mana navbarnya? Navbar atau headbar? Header bar. Paling gampang sih kita inspect ya teman-teman. Kita inspect, kita cari. Oh ini, kelasnya apa sih? Main header. Jadi kita cari aja dia, kita klik ini, terus kita arahkan ke header barnya, kita klik, dia ngarahnya kemana? Oh ke sini, ke nav header bar. Ya udah ini yang kita cari nanti teman-teman. Kita search saja main header. Nah, ini adalah navbarnya ya, yang atas. Kalau di nah ini kan ada ada starting comment ya. Kita akan cari sampai mana sih headernya nih. Kok dia pendek sekali ya? Gini aja nih. Oh, sampai sini. Ini dia. Jadi ini kita akan pindahkan ya teman-teman. Berarti dari nav sini sampai nav sini. Jadi teman-teman biar teman-teman paham ya. Jadi kita cari aja. Ini kan tag pembukanya nih, nav. Atau ini adalah komennya ya, first komennya ya. Terus kita cari tutupnya ada di mana gitu. Ini navbar. Ya udah, ini kita cut. Kita pindahkan ke header sini aja. Nah, ini kalau kita refresh,
hilang dia hilang teman-teman, ya kan. Nah, untuk ngeloadnya kembali kita pakai perintah include. Nah, kita pakai perintah include, terus kita masukkan nama foldernya apa, terus titik sidebar. Waduh, sidebar. Kalau udah save, kita refresh. Sidebar is not in. Oh, sorry. Header. Sorry. Oh, sorry ya teman-teman. Ini layouts, terus includes, terus header. Oke. Jadi harus lengkap ya. Kita harus masuk dari layouts, terus includes, terus header. Dan save, muncul lagi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita pindahkan yang samping sini, sidebarnya. Nah, ini udah ada keterangannya ya, ada komennya. Kita cari tutupnya. Nah, ini dia nih tutupnya nih. Sidebar ini sih tutupnya nih. Oke, ini ya. Ini pembukanya dan ini adalah penutupnya. Di atas komen sidebar ini. Kita cut, terus kita pindahkan ke sidebar blade.php. Oke. Nah, kalau kita refresh, hilang dia. Ya kan? Hilang dia. Nah, sama. Caranya adalah include, terus layouts. Ini udah ada sidebar. Kita save. Nah, refresh, muncul. Oke, ini kita hampir selesai ya teman-teman. Sekarang yang terpenting adalah starter page ya. Jadi yang terpenting adalah starter page ini karena sorry. Nah, sekarang yang terpenting adalah isinya ya. Jadi sekarang yang terpenting adalah isinya. Bagaimana isinya ini menjadi lebih dinamis. Dan kita nggak perlu ngeload header sidebar lagi, kita tinggal ganti isi tengahnya aja nih, isinya aja nih. Itu seperti apa. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman di main layoutnya. Kita cari main content. Nah, jadi untuk template admin LTI ini itu kita harus mempertahankan kelas content dan kelas container fluid, dan kita coba hapus ya. Bukan kita hapus sih, kita akan cut untuk row-nya ini. Oke. Nah, berarti kan intinya gini, ini adalah message yang akan berubah-ubah ya teman-teman ya. Nah, di dalam container fluid ini kita tambahkan lagi di sini yang namanya yield. Oke, benar. Oh, boleh. Iya. Oke teman-teman. Nah, di tengah-tengah ini, nah di bawah container fluid inilah kita akan menambahkan yield, namanya yield. Nah, di sini biasa aku kasih nama body. Artinya apa? Body inilah yang akan berubah-berubah terus gitu. Oke. Kita refresh. Nah, sama aja ya. Nah, sekarang bedanya ada di mana? Nah, sekarang aku akan ngebuat satu file lagi ya, teman-teman. Jadi ini adalah misalnya di sini ada dashboard.blade.php, terus di sini aku bikin 2 file atau 3 file ya. Di sini ada namanya analisa.blade.php, satu lagi mungkin di sini pengaturan.blade.php ya. Oke, ini adalah jadi gua akan memanggil ini adalah halaman dashboard. Begitu juga dengan ini adalah halaman pengaturan. Dan ini adalah halaman analisa. Oke. Sekarang gua akan meload
ya, gue akan meload 3 file ini menggunakan template engine atau templating yang sudah kita buat. Sebelumnya gue daftarkan dulu ya. Gue daftarkan dulu roots-nya. Jadi ada 3 file ya. Dashboard, terus /dashboard, /analisa, /pengaturan. Di sini pun nama functionnya gue buat ya. Oke. Udah 3, selanjutnya di dashboard controller. Gua juga buat 3 function di sini. Return view-nya dashboard. Oke, udah. Nah, selanjutnya juga coba akses ya. Di sini dashboard. Oke, ini adalah halaman dashboard. Gua coba buat 2 ya. Analisa. Nah, kita punya dua root ya. Kita punya 2 halaman yang harus kita nah kita memiliki 2 halaman yang menggunakan templating tadi ya. Caranya seperti apa? Jadi gua tinggal pakai extends, jadi perintah extends. Terus gua coba masuk ke folder layouts, terus main layouts. Nah, setelah itu gua refresh. Secara otomatis ya kan? Secara otomatis dia akan meload template engine yang sudah kita buat tadi. Hanya dengan satu coding aja gitu. Begitu juga dengan analisa. Halaman analisa, jika kita ingin menggunakan template engine tadi, kita tinggal panggil extend nama layoutnya. Secara otomatis dia akan manggil layout tersebut. Nah, sekarang bagaimana kita ingin menulis di bawah sini nih? Atau kita ingin menulis isinya nih, kita ingin ganti isinya ini seperti apa caranya? Caranya adalah tadi di main layout kita udah membuat sebuah yield yang bernama body ya teman-teman ya. Nah, body ini itu merupakan sebuah section di template engine. Jadi kita add section, nama sectionnya apa? Body. Terus kita end section aja. Halo dari dashboard Blade atau halaman dashboard. Sorry yang di sini. Nih, secara otomatis kita udah bisa mengetik data di sini. Kita ingin kasih konten apa di sini, kita rubah-rubah itu gampang. Ada di section body ini. Gitu teman-teman. Begitu juga dengan analisa tadi ya. Oke. Halo analisa. Begitu juga dengan analisa. Kita dengan gampang mengganti-ganti konten, dan yang paling penting adalah coding kita clean, bersih gitu. Kita nggak banyak-banyak tag HTML ya. Kadang kan kalau kita ada di PHP natif gitu, kalau bikin aplikasi, wah itu banyak banget nih HTML ya. Dan di sini persis kita punya view very clean dengan menggunakan template engine tadi. Nah, selanjutnya keuntungan kedua adalah jika kita ganti sidebar-nya ya. Semisal sidebar ini kita ganti. Oke, di sini ada simple link ya. Tapi nggak bisa diklik. Kok nggak bisa diklik ya? Simple link-nya mana nih? Oke, simple link-nya aku ganti jadi 3 deh ya. Sini dashboard. Aku copy ya jadi 3. Ini analisa, ini pengaturan ya. Terus di sini aku ganti seperti ini. Jadi kita load halaman pakai function namanya URL. Tadi namanya dashboard ya. Dashboard, nama roots. Jadi kita isi parameternya itu adalah nama roots. Untuk teman-teman yang
masih pemula ya, misalnya nggak tahu nih untuk manggil href-nya itu pakai apa gitu, pakai function URL. Dan coba kita refresh ya teman-teman, ini kita coba refresh, otomatis oh ini cuman nama ini doang ya. Ini ganti dulu deh. Oke. Oh ini toh, aku hapus aja lah ya. Nah, otomatis kita ganti satu kali ya, di halaman-halaman lain pun otomatis juga dia berubah gitu teman-teman. Pengaturan belum kita bikin ya ini ya, jadi baru 2 ini ya. Secara otomatis dia berubah. Dashboard, analisa, halo analisa, di analisa pun juga kita udah otomatis gitu. Jadi kan memudahkan kita sebagai programmer dalam development aplikasi kita. Oke sih, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan pada konten ini. Semoga konten ini bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Jadi bermanfaat dan bisa coding lebih baik lagi. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait Laravel, terkait programming, monggo di komen aja, nanti gue pasti akan balas. Dan kasih ide lah teman-teman, kira-kira mau konten apa lagi nih gitu, atau kita bikin project bareng-bareng apa nih gitu ya. Oke, mungkin segini aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.